Shalom, perkenalkan nama saya Fioretti Malensang, program studi pendidikan agama Kristen, kelas B semester 4. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teologi Perjanjian Baru dan dengan topik Eklesiologi Perjanjian Baru. Kita masuk pada pendahuluan dan gereja sebagai tubuh Kristus. Jadi eklesiologi adalah cabang teologi yang secara khusus membahas tentang hakikat, tugas, dan misi gereja. Kata eklesiologi berasal dari kata Yunani eklesia yang artinya dipanggil keluar dan logos yang artinya ilmu atau ajaran. Kata eklesia di dunia Yunani kuno dipakai untuk menyebut pertemuan warga kota yang dipanggil keluar dari rumah mereka untuk membahas urusan publik. Kata Perjanjian Baru memakai kata ini, maknanya ketika Perjanjian Baru memakai kata ini, maknanya diangkat lebih tinggi. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari hidup lama oleh Allah untuk masuk ke dalam komunitas baru di dalam Kristus. Dengan kata lain, gereja bukan pertama-tama gedung, denominasi atau acara minggu. Gereja adalah umat, yaitu kumpulan orang yang sudah ditebus, dikuduskan, dan diutus. Mengapa kita perlu mempelajari eklesiologi? Yang pertama, untuk mengenal identitas kita jadi tahu siapa kita di hadapan Allah. Yang kedua, untuk memahami misi kita tahu untuk apa gereja ada di dunia. Yang ketiga, untuk menjaga kesatuan, kita tahu bagaimana hidup bersama dengan perbedaan. Yang keempat, menghindari penyimpangan supaya gereja tidak menjadi kutub sosial atau lembaga politik saja. Latar belakang lahirnya gereja ada di Kisah Para Rasul 2, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Sejak saat itu lahirlah komunitas yang bertekun dalam pengajaran Rasul. Persekutuan, pemecahan roti, dan doa. Itu cetak biru gereja Perjanjian Baru. Perjanjian Baru memberi kita setidaknya 5 gambaran utama tentang gereja: tubuh Kristus, bait Allah, mempelai Kristus, kawanan domba, dan umat Allah. Masing-masing gambaran menyorot sisi hubungan yang berbeda antara Kristus dan gereja. Pada bagian satu ini kita akan fokus pada gambaran pertama dan paling sentral, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Di pengertian teologis, gambaran tubuh Kristus paling banyak dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ada 3 teks utama, yaitu dalam Roma 12 ayat 4-5 dan 1 Korintus 12 ayat 12-27, dan ada juga Efesus 4 ayat 11-16. Paulus sengaja memilih ilustrasi tubuh karena semua orang memahaminya. Tubuh manusia ini satu, tapi terdiri dari banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, mata, telinga, itu punya fungsi yang berbeda, tetapi semua digerakkan oleh satu kepala dan satu sistem saraf. Paulus memakai analogi ini untuk berkata, begitulah gereja. Kristus adalah kepala, kita semua adalah anggota, kita berbeda karunia, latar belakang, dan fungsi, tetapi kita satu hidup karena satu roh yang sama. Poin penting di sini, gereja adalah organisme, bukan sekedar organisasi. Organisasi bisa dibentuk dan dibubarkan. Sedangkan organisme
bertumbuh karena ada kehidupan di dalamnya, dan kehidupan itu datang dari Kristus. Jadi dasar Alkitab yang lebih lengkap itu pada pada 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi catat dua hal ini, baptisan menyatukan kita secara hukum, Roh Kudus menyatukan kita secara hidup. Selanjutnya pada kitab Efesus 1 ayat 22 sampai 23, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Frasa kepenuhan Dia sangat kuat. Artinya, gereja adalah cara Kristus menyatakan dirinya di dunia hari ini. Dunia melihat Kristus melalui cara kita mengasihi, melayani, dan hidup bersama. Sebenarnya pada Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pertumbuhan itu terjadi dari kepala dan oleh pelayanan semua bagian. Tidak ada pertumbuhan gereja tanpa Kristus, dan tidak ada pertumbuhan tanpa setiap orang terlibat. Selanjutnya, Kristus sebagai kepala gereja. Kepala punya 3 fungsi utama dalam tubuh, yaitu memerintah, memberi nutrisi, dan mengoordinasi. Demikian juga Kristus memerintah. Pada Kolose 1 ayat 18 menyebut Dia yang sulung, yang supaya Ia menjadi yang utama dalam segala sesuatu. Keputusan gereja harus diuji, apakah meninggikan Kristus atau meninggikan manusia. Yang kedua, memberi nutrisi. Pada Yohanes 15 ayat 5, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melalui firman, doa, dan sakramen, Kristus memberi makanan rohani supaya tubuh bertumbuh sehat. Yang ketiga, mengordinasi. 1 Korintus 12 ayat 18, Allah telah menetapkan anggota-anggota masing-masing di dalam tubuh menurut kehendaknya. Tidak ada karir gereja karena ambisi pribadi, ada penempatan ilahi. Selanjutnya, kesatuan di tengah keberagaman. Gereja mula-mula adalah laboratorium konflik. Ada orang Yahudi yang taat Taurat, dan ada orang Yunani penyembahan berhala. Ada tuan dan budak, ada kaya dan miskin. Paulus tidak menyuruh mereka menjadi sama. Dia menyuruh mereka menjadi satu. Pada Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus.
Kesatuan bukan penyeragaman. Kesatuan adalah keharmonisan dalam perbedaan, seperti orkestra. Biola tidak harus jadi drum, tapi semua harus main di bawah satu dirijen, yaitu Kristus. Selanjutnya, keberagaman karunia Roh Kudus. Pada 1 Korintus 12 ayat 4-11 dan Roma 12 ayat 6-8 mendaftar karunia. Bertujuan satu, membangun tubuh. Mari bedah 3 prinsip karunia, yang pertama, sumbernya satu, yaitu roh yang sama. Yang kedua, tujuan satu, untuk kepentingan bersama, bukan pamer. Yang ketiga, ukurannya satu, kasih. 1 Korintus 13 ditaruh tepat di tengah pasal tentang karunia untuk mengingatkan ini. Contoh konkret di gereja lokal. Yang pertama, karunia mengajar dipakai di sekolah minggu. Yang kedua, karunia melayani dipakai tim konsumsi dan kebersihan. Yang ketiga, karunia memberi dipakai untuk diakonia. Yang keempat, karunia hikmat dipakai majelis saat mengambil keputusan. Yang kelima, karunia menghibur dipakai di pelayanan konseling. Kalau satu pelayanan menganggap dirinya paling rohani, itu seperti mata berkata ke kaki, "Kamu tidak penting." Padahal tanpa kaki, mata tidak sampai ke tempat misi. Selanjutnya, saling membutuhkan dan saling menderita. Pada 1 Korintus 12 ayat 25-26, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini bukan slogan, ini praktik. Ketika ada jemaat sakit, tim doa bergerak. Ketika ada jemaat di PHK, gereja buka pintu bantuan. Ketika ada baptisan, seluruh gereja bersorak. Itu tanda tubuh yang sehat. Tubuh yang mati rasa terhadap anggota sendiri adalah tanda penyakit. Selanjutnya, kasih, sistem saraf tubuh. Paulus sengaja menaruh pasal tentang kasih di antara 2 pasal tentang karunia. Mengapa? Karena karunia tanpa kasih jadi bising. Pelayanan tanpa kasih jadi kompetisi. Kasih menurut 1 Korintus 13 adalah bahan bakar yang membuat semua anggota tubuh mau bekerja sama. Kasih membuat kita sabar saat ada perbedaan teologi non-esensial. Kasih membuat kita cepat mengampuni saat ada konflik. Kasih membuat kita memilih membangun daripada menjatuhkan. Selanjutnya, pertumbuhan gereja yang sehat. Efesus 4 bicara 2 jenis pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan kuantitas, supaya kita jangan menjadi anak-anak. Ayat 14, gereja harus menjangkau jiwa baru. Yang kedua, pertumbuhan kualitas, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ayat 15, gereja harus memuridkan. Pertumbuhan kualitas terjadi lewat 5 sarana: kasih, karunia kasih, firman, doa persekutuan, pemecahan roti, dan pelayanan. Kisah 2 ayat 42 adalah polanya. Tantangan pada zaman sekarang, sebagai tubuh Kristus, gereja hari ini menghadapi ujian khusus. Individualisme digital, yaitu orang bisa bergereja dari rumah lewat YouTube, tapi tidak pernah kenal anggota tubuh yang lain. Akibatnya, solidaritas lemah. Budaya perbandingan. Media sosial membuat kita membandingkan gereja kita dengan gereja lain. Muncul iri hati antar pelayanan. Polarisasi,
perbedaan politik, vaksin, atau gaya ibadah bisa membelah tubuh kalau kasih tidak jadi filter. Kelelahan pelayanan, karena sedikit orang melayani, akhirnya beberapa anggota bekerja terlalu berat sementara yang lain pasif. Sekularisasi. Dunia menawarkan identitas lain di luar identitas anggota tubuh Kristus. Penerapan praktis untuk kita sebagai anggota tubuh Kristus, apa yang bisa kita lakukan minggu ini? Yang pertama, hadir dan terlibat. Jangan hanya jadi penonton. Tanya, di bagian mana aku bisa melayani bulan ini? Kedua, gunakan karunia. Tulis 2 karunia yang kamu rasa Tuhan taruh, lalu tawarkan ke pemimpin pelayanan. Yang ketiga, hargai perbedaan. Ada orang yang cara melayaninya beda dengan kamu. Itu bukan ancaman, itu pelengkap. Keempat, latih solidaritas. Kirim pesan ke satu orang jemaat yang sedang susah. Doakan dan kunjungi. Yang kelima, jaga persekutuan. Kalau ada gosip, potong. Kalau ada konflik, selesaikan dengan Matius 18. Yang keenam, bertumbuh, komit untuk saat teduh pribadi dan komit untuk satu kelompok kecil. Contohnya, seorang mahasiswa tidak harus jadi pengkhotbah untuk berdampak. Dia bisa jadi anggota multimedia yang setia, yang lewat slide dan sound membuat firman bisa didengar dengan jelas. Itu pelayanan yang sama harganya. Dan yang terakhir, gereja sebagai tubuh Kristus mengingatkan kalau 3 kebenaran. Yang pertama, kita punya kepala, kita tidak berjalan sendiri, Kristus memimpin. Yang kedua, kita punya keluarga, kita tidak hidup sendiri, kita saling membutuhkan. Dan yang ketiga, kita punya misi, kita tidak ada untuk diri sendiri, kita ada untuk menyatakan Kristus ke dunia. Kalau setiap anggota berfungsi, maka tubuh itu akan sehat, kuat dan berdampak. Dan dunia akan melihat bukan sekedar organisasi agama, tetapi kehidupan Kristus yang nyata. Sekian video dari saya, Shalom.